Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Walau ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Walau ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyya. Qul aghayrallahi attakhidhu waliyya. Fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Wa la takunanna minal musyrikin. Wa takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Man yusraf anhu yawma
yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir Qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir Ngawian itu ayat 12 Iji 2 tilu Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walau ma sakana fil laili wan nahari wa huwas sami'ul alim qul aghayrallahi attakhidhu waliya fa'diris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim man yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Qul katakan liman milik siapa ma fis samawati wal ard yang ada di langit dan bumi. Qul jawab lillah hanya milik Allah. Ini ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab yang menyembah banyak berhala. Apakah memang langit dan bumi ini miliknya Hubal, miliknya Lata, Uzza, Manah, ya berhala-berhala orang Quraisy.
Pasti jawabannya bukan, karena berhala-berhala itu dibikin oleh manusia. Bagaimana mungkin memiliki langit dan bumi? Pemiliknya hanya Allah, karena dialah yang menjelaskan secara jelas dalam Al-Quran bagaimana penciptaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan lain pun, ya, atau yang bukan Tuhan lain. Tidak ada satu Tuhan yang diakui Tuhan satupun, ya, oleh umat manusia yang mampu menjelaskan, membuktikan lewat firman-Nya bahwa mereka sudah menciptakan langit dan bumi. Kataba, dia telah menetapkan ala nafsihi, atas dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Dalam hadis terkenal, innallaha lamma khalaqal khalqa, sungguh Allah ketika menciptakan makhluk, kataba kitaban indahu fauqal arsy, dia telah menuliskan satu kitab yang disimpan di sisi dia di atas arsy, tidak bisa dicapai oleh siapapun termasuk malaikat. Inna rahmati, sungguh rahmatku, taghlibu ghadabi, akan mengalahkan murkaku. Maksudnya ketika seseorang berdosa, dosanya juga sepenuh bumi, sepenuh langit, tapi kemudian dia bertaubat, memohon rahmat, maka amarah Allah yang tadinya akan diturunkan kepada pendosa itu akan diganti dengan sepenuh bumi rahmat, ampunan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahmatnya ini menentukan aturan, kalau seorang hamba punya amal jelek dan punya amal baik, maka amal jeleknya itu akan terhapus oleh amal baiknya. Tetibalik, kalau kita kan halo dosa tahun lantis ku hujan sapoe, sebab nilas titik rusak susu sebelanga. Kalau Allah mah sebab nila sebelanga pun susunya tidak akan rusak kalau memang masih ada air susu. Ini bedanya manusia dengan kita. Kita orang baik, kalau udah cacat saja satu udah hancur, ya. Seakan-akan gak ada kebaikannya. Kalau Allah terbalik, orang yang jahat kalau dia masih ada kebaikannya, maka kebaikannya itu akan menghapus amal jahatnya. Tapi dikecualikan kalau itu dosa-dosa besar, membunuh, riba, ya, makan harta yang haram, mual dihampura, ngajan ku haji sekalipun, ku saum, ku sholat. Karena kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Lalu Nabi mencontohkan seorang hamba yang punya 4 faktor diijabah doa, tapi mau diijabah. Padahal dia sudah musafir itu lebih diijabah doanya dibanding yang mukim. Padahal dia sudah kusut berdebu, menggambarkan ketidakberdayaan. Padahal dia sudah menyebut Asmaul Husna, ya Rabbi, ya Rabbi. Dan padahal dia sudah mengangkat tangannya. Tapi kata Nabi, makannya haram, minumnya haram, dia pakaiannya juga haram. Fa anna yustajabu dzalik. Jadi amal baik menghapus amal jelek itu kalau amal jeleknya bukan kategori dosa besar. Membunuh, korupsi, ya, zina, mabok. Tapi itu masuk kategori yang ketiga. Meski mereka pendosa besar, zina, riba, harta haram, mabok, maling,
dan mati dalam keadaan seperti itu, mati dalam keadaan pejinah, mati dalam keadaan pemabuk, teu pernah tobat, asalkan masih ada la ilaha illallah dalam hatinya, tetap ku Allah dijahit di neraka, dipindahkan ke surga. Nah itu rahmati taglibu ghadabi. Kalau di dunia mah penjara seumur hidup, hukuman mati misalnya. Ya memang begitu dalam syariat Islam juga, untuk menjamin kehidupan agar tidak ada lagi orang yang sewenang-wenang merampas kehidupan. Tapi nanti di akhirat, ya, mereka-mereka yang pendosa besar itu disiksa. Sesudah disiksa, karena masih ada la ilaha illallahnya, dipindahkan ke surga. Kalau buat orang kafir, hadis ini nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Karena dijelaskan di hadis yang lain, Allah itu menciptakan 100 rahmat. Yang satunya diturunkan ke bumi, dibagi rata buat semua penduduk bumi, bahkan hewan dan tumbuhannya. Dari rahmat Allah itu orang kafir bisa makan, orang kafir banyak hartanya, orang kafir sayang ke anaknya. Jadi kan rahmat Allah itu mengalahkan murkanya, iya, tapi buat orang kafir mah di dunia saja. Makanya di dunia orang kafir tidak dibinasakan, ya. Kata Allah, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka 'alaiha min dabbah. Seandainya Allah mau menyiksa manusia dari setiap apa yang mereka lakukan, tidak akan tersisa satu hewan pun. Jangankan manusia, hewannya manusia, virus-virus lagi pun kapararae gitu, yang bakteri. Nah, kenapa Allah tidak menurunkan siksanya di dunia? Nu kafir teh siksa we kabeh. Itu karena Allah Ar-Rahmanir Rahim, cuma sebatas di dunia. Yang 99 kata Allah, saya peruntukkan buat hamba-hambaku nanti di surga. Jadi di neraka mah geus eueuh rahmat. Siksa pan Allah seimbang. Rahmanir Rahim juga syadidul iqab, azizum dzum tiqam, ya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Karena orang musyrikin Arab itu sangat meragukan hari kiamat. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fahum la yu'minun, mereka tidak beriman. Apa merugikan diri mereka sendiri itu maksudnya? Tidak mau mengambil rahmat Allah, tidak bersegera menuju rahmat Allah. Makanya disebutkan surat Az-Zumar, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Udah dikasih rahmat ku Allah teu dicokot. Dikasih uang, dikasih honor besar nggak diambil. Kan jadi rugi. Orang lain dapat honor besar, proyek besar, miliaran, manehna teu meunang nanaon, pan rugi. Walahu ma sakana fil laili wan nahar, dan milik Allah semua yang diam, yang istirahat di waktu malam dan siang. Yang istirahat di waktu malam manusia, yang istirahat di waktu siang umumnya hewan. Tiborang teh sarare we di kebun binatang ge. Ya, udah mati peuting. Wa huwas samiul alim, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Qul, tanyakan, aghairallah, apakah selain Allah? Ya. Karena kan orang Arab jahiliyah itu tahu Tuhan Allah, tapi Allah itu satu Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, makanya ini diajak dialog. Siapa yang memiliki langit dan bumi? Allah. Lalu kenapa tuh menyembah Hubal, Lata, Uzza? Mana? Ya. Qul aghairallah, apakah selain Allah attakhidhu waliya, aku jadikan wali. Wali itu tempat berlindung, tempat memohon. Engkau tahu yang menciptakan, yang berkuasa di langit dan bumi itu Allah. Tapi kok minta pertolongannya ke berhala, kajimat. Fatiris samawati wal ard, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan dia yang memberi makan dan tidak diberi makan. Nah, ini catatan khusus karena semua agama mengirimkan persembahan untuk Tuhannya. Tuhan kita itu nggak butuh makan. Semua praktik-praktik sesajen, mau itu namanya sedekah bumi, sedekah laut, bahkan sampai dijadikan anggaran di pemerintahan desa, ya. Anggaran khusus yang kekehedande gitu. Itu semuanya melanggar prinsip tauhid yang diajarkan ayat Quran ini. Qul, katakanlah, ini umirtu, sungguh aku diperintah, an akuna awwala man aslam, untuk menjadi yang pertama orang yang berserah diri kepada Allah, wala takunanna minal musyrikin, dan jangan pernah menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Minal musyrikin mah bukan hanya jadi orang musyrik, tapi bagian dari orang-orang musyrik, para pendukung. Jadi makanya Nabi Ibrahim itu jadi uswatun hasanah, karena buro'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kami berlepas diri, ya, dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian sekutukan. Jadi meskipun tidak musyrik, tapi juga jangan ada hubungan dengan kemusyrikan. Ya. Kalau sekarang tidak terlibat di perayaannya, tidak mendukung perayaannya, semua ritual-ritual syirik itu. Kenapa? Karena kita harus aslam, total tunduk berserah kepada Allah. Dan ini merupakan sunnah dakwah. Sebelum menyuruh, kitanya dulu, ya, harus jadi teladan. Komo guru, ya, nitah murid ngapalkeun Quran, ari guruna teu ngapalkeun Quran, pan itu kaburo maktan indallah an taqulu mala taf'alun. Nitah murid puasa bari teu puasa. Bapak ge sami nitah budak puasa, ai budak puasa ai bapak teu. Geringnya teh gering mah teu naon. Udangkeun sahur, udangkeun tahajud ai bapana henteu, enggak bisa. Sunnah dakwah itu Nabi harus menjadi pelopor. Tak berat jadi ustaz teh nya, jadi guru teh berat. No teu berat mah nya bag-bagan etana. Qul inni, sungguh aku, katakanlah sungguh aku, akhafu, aku takut, in asaitu, jika aku maksiat Rabbi kepada Rabbku, adzab yaumin azim, siksa suatu hari yang dahsyat. Jadi ini penegasan bahwa kita tidak akan menjadi bagian dari orang musyrik, karena itu maksiat. Ini tantangan dai-dai di semua pelosok daerah nu masih rentan yang kamusyrikanna, pasti we sok diajak-ajak. Kalau tidak bagaimana? Nah, ini ayat ini menegaskan kalau kita menjadi bagian dari orang musyrik berarti maksiat. Kita harus takut kepada Allah, bukan takut kepada warga.
may yusraf anhu yauma idzin, siapa yang dipalingkan dari siksa itu pada hari itu, faqad rahimah, maka sungguh Allah telah merahmatinya. Nah ini, jadi rahmat Allah itu tidak berlaku buat orang musyrik. Mata kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bagi orang musyrik, bagi orang kafir mah enggak berlaku nanti rahmat Allah di akhirat. Paling di dunia we unggul. Kalau orang disiksa maka tidak dapat rahmat. Orang dipalingkan dari siksa, nah itu yang dapat rahmat. Saya bagaimana mungkin dapat rahmat kalau ikut bagian dari orang-orang musyrik. Jadi ini pengumuman dari Nabi, hampura najan dulur ya ke Abu Thalib, ke Abu Lahab, Nabi teh dulur Abu Jahal, hampura moal nutur. Wa dzalikal fawzul mubin, dan itulah keuntungan yang nyata. Wa iyamsaskallahu bidurrin, jika menimpakan kepadamu Allah bahaya, fala kashifalahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapkan baginya kecuali Dia. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, dan jika Dia menimpakan kepadamu kebaikan, maka di atas segala sesuatu berkuasa. Kalaupun gara-gara tidak ikut orang musyrik dagangna bangkrut, bukan karena tidak musyrik, tapi karena Allah sedang menguji dia. Dan yang bisa mendatangkan keuntungan bukan berhala tapi Allah. Jadi jangan sebab aduh cenah ya gara-gara tidak ikut tradisi setempat, cek warga setempat nanti ini gara-gara nggak ada sesajen, gara-gara nggak ada sedekah bumi, sedekah laut, nggak ada, gara-gara nggak ada tumbal, jadi we cenah begitu tuluy ngilu we gitu. Itu berarti kita berkurang nih keyakinan ini bahwa kalau ada kemudian musibah di Allah, yang menyingkapkannya pun Allah. Terutama dalam masalah penyakitnya di lembur mah. Ieu teh gara-gara henteu anu pakai bener we. Ya. Makanya itu guru saya Ustaz Rahmat Tajib ya sering cerita. Kakaknya meninggal dunia, temunang dikuburkeun peuting cenah. Lantaran adina lahir bakal maut deui, ngahaja dikuburkeun peuting. Terus ngaranna teh tong diturunkeun ka adina. Justru budak geuning kudu diganti ngaran. Ngahaja eta nama kakak Ustaz Rahmat Najib yang sudah meninggal di ka Ustaz Rahmat Najib kan eta teh ngaran lanceukna. Nama kakaknya ngahaja. Sakit lagi, parahnya baheula mah can usum dokter anak. Tah teh gara-gara cenah lain Gusti Allah cenah. Alhamdulillah ya menjadi ustaz. Jadi itu perjuangan ya, perjuangan menegakkan tauhid sing yakin. Kalaupun kemudian sakit, kalaupun kemudian meninggal, bukan karena tidak turut sama tradisi musyrik, tapi karena Allah. Dan kita hanya bertugas tawakal, usaha tawakal. Jangan kemudian kasimaan ya terpengaruh oleh akidah-akidah syirik. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah yang maha qahir, itu yang maha memaksa di atas semua hamba-hambanya, termasuk berhala ya. Jadi kalau kita sakit itu dari Allah, kita sehat dari Allah, kita sukses dari Allah, kita rugi juga dari Allah, kembalinya hanya kepada Allah. Wa huwal hakimul khabir, dialah yang maha bijaksana dan maha segala tahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.